Selamat pagi sahabat-sahabat PBL TLW yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini Rabu 5 Maret kita belajar tentang penganiayaan. Jadi jangan kaget ya jika dengar tentang kata penganiayaan. Selama ini kan kita belajar tentang berkat. Nah, di Alkitab itu tidak hanya bicara tentang berkat, namun juga berbicara tentang penderitaan atau aniaya sebagai orang Kristen. Nah, penganiayaan ini dari kata Yunani, dioko, yang artinya mengejar atau mengikuti dengan cara bermusuhan. Penganiayaan itu melekat dalam kehidupan orang Kristen. Jadi jangan kaget ataupun juga terus ketakutan ya. Hal itu akan dijumpai di mana-mana tentang penganiayaan. Artinya di negara manapun akan menghadapi penganiayaan. Jika kita lihat di Roma 8 ayat 18, firman Tuhan mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita melihat di sini, di ayat ini, ada penderitaan dan ada kata kemuliaan. Nah, inilah kekristenan. Ada penderitaan, ada kemuliaan. Melihat penganiayaan dalam sudut pandang yang tepat akan membawa kita pada kenyataan bahwa memang penganiayaan adalah sesuatu yang normal di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau kita tidak mengetahui hal ini, ketika mengalami penderitaan, mengalami aniaya, maka akan kecewa dengan Tuhan dan meninggalkan gereja. Kita akan melihat penganiayaan pertama kali terjadi ya, itu di kitab Kejadian 4 ayat 5 dan 8, ini tentang Kain. Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya Tuhan, lalu hati Kain panas dan mukanya muram. Nah, di sini kata Kain kepada Habel adiknya, mari kita ke padang. Tiba-tiba si Kain memukul Habel lalu membunuh dia. Nah, di sini kita melihat penganiayaan pertama yang dialami oleh Habel. Karena apa? Habel itu mengalami aniaya. Jika kita melihat penganiayaan dialami Habel, karena di kitab Ibrani 11 ayat 4 firman Tuhan katakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, di sini ayat ini kita mengetahui bahwa karena iman itulah yang menyebabkan Habel mengalami aniaya dari Kain. Kita sudah pernah juga mendengar kisah Stefanus yang mati dirajam ya. Itu nanti teman-teman bisa baca di Kisah Para Rasul 7 ayat 54, 55 sampai 60 ya. Di situ kita bisa melihat ada anugerah kemampuan ilahi pada Stefanus. Di situ dikatakan sedang mereka melempari Stefanus, Stefanus berdoa menyerahkan rohnya dan berdoa meminta Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka yang melempari batu. Dan juga dia diceritakan di ayat itu dikatakan Stefanus menatap berdasar strong konkordansi, diterjemahkan dengan melihat dengan sungguh-sungguh. Jadi Stefanus tidak hanya melirik atau sekilas memandang, ia sengaja memusatkan perhatiannya pada Yesus. Di situ Stefanus melihat kemuliaan Tuhan, bahkan melihat Tuhan Yesus itu berdiri di sebelah kanan Bapa. Kita tahu ya firman Tuhan di Markus 16 ayat 19, ada beberapa ayat jika kita membacanya di situ selalu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Namun ketika peristiwa Stefanus dikatakan di situ anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Wah, ini suatu hal yang luar biasa. Ini suatu penghargaan buat Stefanus. Memang tidak dijelaskan secara spesifik ya mengapa Yesus itu berdiri. Tetapi beberapa pengamat Alkitab mengatakan bahwa Yesus berdiri ini menunjukkan Yesus menyambut martir pertama di Perjanjian Baru. Hal inilah yang memampukan Stefanus untuk menanggung penderitaan ketika ia dilempari batu sampai mati. Dan juga tidak mungkin juga seseorang bisa berdoa seperti apa yang Stefanus lakukan jika tidak dipengaruhi apa yang ada di dalam hati Stefanus. Nah, ini pun juga penting. Firman Tuhan mengatakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Apa yang di hati itu akan menentukan sikap atau respon kita. Karena saya menjumpai dalam kehidupan sehari-hari, ada seseorang yang contohnya ya, pernah saya lihat, dia kesandung, kemudian terjatuh. Spontan yang keluar dari mulutnya itu kata-kata kotor atau makian. Bahkan kata-kata latah yang tidak senonoh, memaki. Nah, itu baru tersandung, jatuh ya, keserimpet gitu. Belum mengalami penderitaan berat, mengalami aniaya. Namun kita menjumpai hal yang berbeda dengan Stefanus. Dari semua yang kita lihat dalam peristiwa Stefanus ini ada hal yang penting, yaitu di ayat 55. Nanti dibaca di Kisah Para Rasul tadi, di ayat 55, di situ dikatakan Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus. Wah, ini penting ya. Stefanus yang penuh Roh Kudus, ada kemampuan supernatural itu ada di dalam Stefanus. Betapa pentingnya kita ini dibaptis Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah kita lahir baru, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, itu ada kemampuan supernatural di dalam diri kita. Kemudian di Filipi 1 ayat 29 dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ya, di sini ada kata anugerah itu diberikan tidak hanya untuk percaya Yesus, bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Dia tahu resiko yang anak-anaknya akan terima. Ya, kita memiliki Bapa yang baik, yang mengetahui apa yang akan dialami anak-anaknya. Maka anugerah itu diberikan tidak hanya untuk memampukan kita percaya, namun juga untuk menanggung resiko tersebut, yaitu menderita untuk Kristus. Ada anugerah, ada kemampuan ilahi untuk menanggungnya. Ya, ini yang perlu kita pahami, kita perlu memahami hal ini. Di Yohanes 16 ayat 33, saya akan bacakan versi Amplified Bible ya. Hal-hal ini telah kukatakan kepadamu, di dalam aku kamu memperoleh kedamaian, di dalam kurung, yang sempurna. Di dunia ini kamu mengalami kesengsaraan, kesusahan, dan penderitaan. Tetapi jadilah berani. Nah, di dalam kurung di situ, percaya diri, jangan gentar, penuh dengan sukacita. Aku telah mengalami dunia. Ya, Yesus telah menaklukkan. Kemenanganku tetap ada. Jadi Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa di dalam dunia akan mengalami kesengsaraan, kesusahan, penderitaan. Tetapi di dalam aku, yaitu di dalam Yesus, kamu mengalami damai sejahtera sempurna. Kita diminta percaya diri, jangan gentar, penuh dengan sukacita. Apakah hal itu bisa terjadi? Nah, ingat firman Tuhan ya, ketika kita lahir baru, kita sebagai ciptaan baru, di 1 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, barang siapa mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Kita sudah lahir baru, roh kita menjadi satu dengan roh Tuhan. Maka karakter Tuhan, yaitu buah roh, itu ada di dalam kita. Ada sukacita, damai sejahtera pun ada, sudah ada di dalam kita. Bukan kita raih dari luar untuk kita mendapatkan, namun sudah diberikan. Itu yang membuat kita dapat percaya diri, kita tidak gentar, penuh sukacita, ada damai sejahtera. Karena roh Allah itu ada di dalam kita. Tidak hanya di dalam kita, namun juga kita berada di dalam Dia. Bagian kita itu untuk kita tetap berada di dalam Dia. Selalu terhubung dengan Tuhan yang sudah mengalahkan dunia. Maka kita pun dapat mengalahkan dunia bersama dengan Yesus. Roh kita menjadi satu dengan roh Tuhan. Roh Tuhan itu ada di dalam setiap kita. Oleh karena itu, inilah yang perlu kita pahami juga. Ketika Paulus yang sebelumnya namanya Saulus menganiaya jemaat Tuhan, menganiaya gereja. Ketika Yesus menjumpai Saulus ketika itu, Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yaitu menganiaya Yesus. Nah, disinilah kenapa kita mengalami aniaya. Karena roh Allah ada di dalam kita. Yesus, roh Allah, roh Tuhan itu ada di dalam kita. Oleh karena itu kita mengalami aniaya. Ya,
disitulah membuktikan juga tentang aniaya ini, bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus itu hidup. Yesus itu hidup, rohnya menyatu dengan roh kita. Sehingga itulah yang iblis kejar. Hal ini jika kita memahami ini, semua akan terkoneksi dengan apa yang cerita tentang kisah Saulus ketika menganiaya, ketika membunuh semua, ya. Karena firman Tuhan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Yaitu yang dianiaya itu Tuhan, ya. Yang dianiaya itu Yesus. Sekarang rohnya ada di dalam setiap kita. Nah, oleh karena itu kita mengalami aniaya. Itu yang terus dikejar. Dan itu hal yang luar biasa. Artinya apa? Bahwa Yesus itu tetap hidup, sehingga terus dikejar. Ya, kalau semua tokoh-tokoh agama, semua manusia yang dulunya manusia yang bermusuhan, ya, orang yang dimusuhi, dibenci, namun ketika orang itu mati, musuhnya bahkan bisa bisa bersikap baik, bisa, karena dia mati. Coba kalau dia masih hidup. Nah, di sini kita bisa melihat Yesus tidak mati, namun Yesus hidup, tetap hidup dalam setiap kita orang-orang percaya. Oleh karena itu terus dikejar. Nah, juga kita harus memahami apa yang bukan penganiayaan atau pikul salib, ya. Nah, jangan orang biasa kok kita mengalami aniaya itu namanya pikul salib. Namun banyak orang yang menyalahartikan ketika mengalami hal penderitaan yang bukan karena pikul salib, mereka menganggap hal itu pikul salib. Di Galatia 6 ayat 8 dikatakan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dan juga di Roma 8 ayat 6-7, nanti dibaca sendiri, ya. Sudah tahu sebelumnya bahwa firman Tuhan mengatakan terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Nah, ketika hal itu dilanggar, lebih memilih hal-hal yang dari daging secara jasmani. Contoh nih, ya, firman Tuhan mengatakan terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Di dalam kehidupan pernikahan, dia menikah dengan pasangan yang tidak sepadan. Di dalam kehidupan rumah tangga, mengalami permasalahan, mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh, mengalami KDRT, menikah dengan yang tidak seiman. Nah, itu bukan penganiayaan pikul salib, karena dia keluar melanggar dari kebenaran firman Tuhan, akibat keputusan-keputusan yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi inilah yang harus kita pahami. Ketika dia melakukan penderitaan karena dia melanggar firman, karena kesalahan-kesalahannya sendiri, jangan mengatakan itu aniaya karena pikul salib. Ya, ketika aniaya pikul salib itu ketika kita berjalan di dalam kebenaran kita sebagai pengikut Kristus, kita tidak melanggar kebenaran firman Tuhan, namun kita dianiaya, maka kita dapat mengatakan bahwa kita itu memikul salib. Dan firman Tuhan juga dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Menderita karena melakukan apa yang tidak benar. Nah, itu akibat dari hukum tabur tuai. Itu bagian dari kedagingan. Jadi di sini kita harus tahu membedakan itu pikul salib atau tidak. Ya, kita sebagai orang-orang Kristen, kita akan mengalami aniaya berupa pikul salib karena roh Allah ada di dalam setiap kita. Karena kita melakukan kebenaran, kita tidak mau kompromi dengan dunia, maka kita dianiaya. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai kebenaran di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, kita pun dapat mengalami aniaya. Sampai di sini pengajaran 15 menit tentang aniaya. Tuhan Yesus memberkati.